aku sempet bingung. Oh, curcol. Kemarin tuh tulisannya di SKDI infark cerebri sama intracerebral hematom. Ternyata pas sudah dicari itu stroke gitu. Jadi termasuk dalam satu payung. Nah, stroke itu menurut WHO itu merupakan gabungan dari tanda-tanda klinis yang berkembang dengan cepat. Intinya dia tuh kata kuncinya berkembang dengan cepat akibat dari gangguan pembuluh darah otak vokal maupun global dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih. Dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain selain vaskuler. Jadi kalau ada etiologi lain selain vaskuler ya itu bukan stroke. Nah, epidemiologinya yang paling banyak itu adalah stroke yang jenis iskemik, yaitu stroke infark trombolik 80%, diikuti dengan intracranial hematom ya ICH 10%, SAH sama stroke emboli. Nah, stroke trombosis ini disebabkan oleh sumbatan mendadak dari trombus terhadap pembuluh darah yang menyuplai otak. Nah, benar kata Sarah tadi. Nah, trombus ini dapat terbentuk melalui berbagai faktor resiko. Faktor resikonya tentu aja ada dua kan. Ada yang bisa dimodifikasi sama yang enggak. Kalau yang bisa dimodifikasi ya itu hipertensi, DM, rokok, dan lain sebagainya. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi seperti usia, genetik, gender, dan lain sebagainya. Nah, patofisiologinya ini ya sama kayak patofisiologi iskemik gitu. Jadi ketika terjadi sumbatan di arteri yang menyuplai otak ya, itu tuh bakal terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia bakal ngerilis glutamat. Terus yang kedua, ya iskemik itu bakal shunt gitu dari yang gini, kan otak kita itu nggak didesain buat nyimpen glukosa sama buat glikolisis gitu. Jadi dia itu bakal mempertahankan fungsinya dengan cara geser ke depolarisasinya. Dia jadi ngutak-ngatik ke ion gitu. Sehingga kebanyakan kalium yang keluar, Ca atau kalsium sama natriumnya itu banyak masuk. Sedangkan kalau Ca atau kalsium itu kalau masuk ke dalam sel itu kan banyak enzim-enzim yang dependen kalsium gitu, kayak protease, nuklease. Nah, sedangkan jenis-jenis enzimnya itu rata-rata yang ase gitu. Ase itu kan buat mecah kan. Nah, ketika dia masuk ke dalam sel ya itu bakal menyebabkan plasmalisis, terus juga nukleusnya itu jadi kayak kepecah gitu. Terus dia juga ngaktifin di mitokondria itu tuh ada namanya enzim caspase. Tahu kan caspase itu buat apa? Caspase itu buat apoptosis. Ya gitu. Jadi intinya segala enzim yang diaktifkan oleh kalsium itu bakal ngebuat selnya itu mati gitu. Dalam hal ini kan selnya neuron. Nah, terus juga arteri yang oklusi itu tuh bisa menyebabkan reperkusi gitu. Kenapa? Karena untuk mecahin si sumbatannya itu kan terus dikontraksi gitu sama pembuluh darahnya. Nah, itu bisa menyebabkan inflamasi. Kalau ada inflamasi ya tentu saja ada adesif dari leukosit. Nah, itu bisa ngasilin asam arakidonat, jadi lipolisis. Sedangkan dinding sel dinding sel kita kan ada terdiri dari kolesterol juga. Nah, kalau lipolisis kan tahu sendiri gimana. Ya, intinya gitu untuk menyebabkan sel death. Nah, ini berhubungan dengan jumlah aliran darah ke otak ya. Kita ulas lagi, kalau normalnya otak itu tuh pembuluh darahnya itu tuh yang normal ini, yang bulatannya sebelah kiri atas ini, dia itu tuh 100 mili per centimeter kubik per menit ngalirin darahnya. Nah, sedangkan kalau yang dia itu udah kesumbat kayak yang di bawahnya itu tuh udah sekitar 20 sampai 50 mili per centimeter kubik per menit. Terus kalau yang sebelah sana lagi ya sebenarnya ini nggak segini sih plaknya, agak lebih banyak lagi. Cuman saya nggak nemu gambarnya. Nah, itu tuh 50 sampai 100 mili per centimeter kubik per menit. Terus yang terakhir ini yang memang udah clogging itu kurang dari 20 mili per menit. Nah, yang namanya kena stroke itu pasti ada daerah yang ngalamin udah infark gitu atau udah mati sama yang masih iskemik. Nah, daerah yang masih iskemik ini disebut dengan penumbra. Ya, dengan penumbra.
Jadi sebenarnya tata laksana utamanya itu ngebikin penumbranya itu supaya nggak jadi infak gitu. Nah, ada batas di mana ada perubahan molekuler ketika penumbranya itu bisa menjadi infak ketika aliran darahnya itu tuh dia kurang dari 35 mililiter per sentimeter kubik per menit. Nah, di sini ada rumus CBF atau cerebral blood flow sama CPP, cerebral perfusion pressure, sama CVR. CVR itu cerebrovascular resistance, sama ICP, ICP, intracranial pressure, jadi TIK-nya gitu. Nah, MAP ini mean arterial pressure. Nah, ini buat ngehitung aliran dari darah yang masuk ke otak. Nah, itu ada rumusnya ya, bisa dilihat. Kalau dewasa, CPP-nya lebih dari 70 mmHg itu normal. Anak-anak 50-60, kalau bayi itu 40-50. Kalau tekanan intrakranial tadi udah sempat singgung juga sama si Sera. Kalau dewasa itu dia lebih dari 15, itu udah berarti tekanannya itu udah tinggi. Terus anak itu kan lebih dari 7, sama infan itu lebih dari 6. Terus MAP ini bisa dihitung dengan cara tekanan sistol kita ditambah 2 kali tekanan diastol dibagi 3. Jadi kayak rata-ratanya tekanan arteri kita gitu loh. Nah, itu normalnya pada rentang 70 sampai 100. Kalau udah lebih dari 100 berarti dia udah termasuk hipertensi. Kalau dia kurang dari 70 berarti ya hipotensi gitu. Itu aja. Kalau cerebrovascular resistant, ini biasanya dihitung pakai yang dijelasin Devi kemarin tuh yang fisiologis itu. Nah, itu tadi kan yang penumbra udah dijelasin. Terus juga, nah ini ada teori agar penanganan stroke-nya itu bisa optimal. Yang pertama, stroke itu bisa dicegah dengan pengendalian faktor resiko. Ya, faktor resiko yang bisa diubah tadi ya, yang modifiable. Terus yang kedua, pengenalan gejala jenis stroke yang baik. Yang ketiga, penanganan stroke yang baik sejak pasien mengalami gejala stroke, bukan hanya saat pasien sudah di rumah sakit. Jadi, bukan pas serangannya dia langsung, kalau bisa sih sebelum serangan itu udah bisa dikenali gitu. Nah, terus yang keempat nih, penanganan perawatan stroke yang baik termasuk tindakan trombolistis. Karena apa? Karena gold periodnya si stroke itu kan ketika dia serangan gitu. Jadi bisa mungkin kita menstabilkan pasien stroke itu gitu. Jangan sampai dia mati. Gitu. Nah, penanganan di stroke unit. Jadi stroke unit tuh nggak cuma dokter-dokter kayak UGD gitu aja. Jadi banyak lintas keilmuan gitu. Jadi kayak ada dokter rehab, rame lah pokoknya. Nah, terus screening vaskular yang baik. Jadi kan stroke itu karena sumbatan vaskuler. Nah, kadang kita tuh cuma berfokus pada sumbatan di satu arteri gitu. Kita nggak ngelihat arteri yang lain ada sumbatan atau enggak. Nah, itu harus di screening dengan baik. Terus persiapan rehab yang baik, karena pasien stroke ini cenderung stasis kan, jadi harus dilatih, disuruh adaptasi, di prevent dari pneumonia aspirasi dan lain sebagainya gitu. Terus optimalisasi neuroplastisitas yang baik. Nah, ini nanti ada neuroprotektor, itu namanya sitikolin, itu dikasih buat pasca stroke. Terus juga keterlibatan keluarga dan lingkungan yang baik ya, intinya kooperatif lah. Nah, ini pembagian stroke berdasarkan manifestasi klinis. Ini kan keluar di soal. Nah, yang pertama tuh yang udah dijelasin sama si Sera, ada TIA, transient ischemic attack. Nah, dia tuh serangan akut yang menyebabkan defisit neurologis yang vokal. Gimana sih maksudnya defisit neurologis vokal? Nah, defisit neurologis vokal itu yang ke satu daerah gitu, misalnya wajah aja gitu, atau tungkai aja kayak gitu. Jadi nggak hemi tubuh kita, gimana ya jelasnya, nggak sebelah semuanya itu kena gitu, nggak vokal aja. Dia tuh biasanya berlangsungnya singkat, kurang dari 24 jam dan sembuh tanpa gejala sisa. Jadi sembuhnya sempurna. Nah, kalau RND tadi kan ini juga sempat disinggung. Sebenarnya dia sama dengan TIA, tapi dia tuh lebih dari 24 jam dan penyembuhannya itu dalam kurun 3 minggu gitu. Jadi
jadi nggak lebih dari 3 minggu. Nah, ini complete stroke, defisit neurologis berat dan menetap dalam waktu 6 jam dengan penyembuhan tidak sempurna dalam waktu lebih dari 3 minggu. Jadi ini defisit neurologisnya udah berat ya dan menetap gitu dalam waktu 6 jam. Dan akhirnya juga nggak sempurna karena complete stroke. Nah, selanjutnya progresif. Kalau progresif ini dia pertamanya vokal gitu, terus bertahap lama-lama malah jadi berat gitu kan. Nah, itu tuh dia bertahap dalam waktu 24 sampai 48 jam. Sistem karotis, maksudnya sistem karotis itu arteri-arteri yang diperdarahi oleh karotis. Nah, atau 96 jam di sistem vertebrobasiler. Vertebrobasiler itu ya yang memperdarahi pons cerebrum, medula oblongata dan lain sebagainya itu. Ya, penyembuhannya nggak sempurna dalam waktu 3 minggu. Jadi udah lebih dari 3 minggu tetap nggak sempurna. Nah, di sini ada tanda-tanda gejala klinis berdasarkan lokasi pembuluh darah. Waktu itu kan kita pernah kuliah sama dokter Dewi. Nah, dokter Dewi itu kan dia pernah jelasin, kamu tuh bisa tahu loh di mana sumbatannya itu terjadi gitu. Nah, ini kalau di arteri cerebri anterior, dia tuh bakal hemiparesis kontralateral. Misalnya kalau kena dominan yang sebelah kanan, dia pasti kena outcome-nya itu di sebelah kiri gitu. Nah, biasanya lebih menonjol ke kaki, tungkai. Terus gangguan mental, gangguan sensibilitas juga. Jadi kayak pada tungkai yang lumpuh gitu. Terus ketidakmampuan mengendalikan buang air kecil, buang air besar sama aja. Terus bisa terjadi kejang-kejang juga. Nah, kalau arteri cerebri media, itu kalau sumbatannya itu di pangkal, maksudnya masih di pangkal arteri, dia itu tuh kelumpuhannya lebih ringan karena kalau di pangkal kan otomatis masih gede gitu loh arterinya. Nah, kalau tidak di pangkal maka lebih menonjol parese lengan gitu. Jadi lengannya yang kaku. Terus selanjutnya gangguan sensibilitas pada hemilateral tubuh, agak nggak sensitif gitu. Selanjutnya hilangnya kemampuan berbahasa atau afasia. Nah, selanjutnya ada arteri karotis interna. Kalau arteri karotis interna yang kena, dia itu bisa buta mendadak. Namanya amaurosis bubak. Terus ketidakmampuan berbicara dan mengerti bahasa lisan atau disfasia bila gangguan terletak pada sisi dominan. Hemiparesis kontralateral dapat disertai sindrom Horner pada sisi sumbatan. Sebenarnya bedanya hemiparesis sama hemiplegi itu, kalau hemiparesis dia itu kelemahan otot, jadi nggak sepenuhnya lumpuh banget gitu loh. Kalau hemiplegi itu emang benar-benar nggak bisa gerak gitu. Nah, selanjutnya arteri cerebri posterior. Kalau arteri cerebri posterior, hemiparesis kontralateral juga nggak bisa membaca, tapi aleksia namanya. Terus selanjutnya kelumpuhan nervus cranial ketiga. Nah, kalau sistem vertebrobasiler, dia lumpuhnya bisa keempat ekstremitas gitu. Dan dia juga ada peningkatan refleks tendon dan gangguan koordinasi gerak tubuh. Ada juga gejala cerebrum, kayak kan cerebrum itu ngatur keseimbangan, jadi bisa tremor, terus vertigo gitu. Terus ketidakmampuan menelan atau disfagia, gangguan motoris pada lidah, rahang, mulut, dan suara yang membuat pasien sulit bicara atau dysarthria. Ini salah ya. Ini yang benar tuh dysarthria, itu salah ketik. Terus selanjutnya kehilangan kesadaran sepintas atau sinkop. Kayak tiba-tiba hilang kesadaran. Penurunan kesadaran secara lengkap, stupor, koma, pusing, gangguan daya ingat, disorientasi. Gangguan penglihatan, diplopia. Diplopia tuh penglihatannya ganda. Nystagmus tuh kayak vertigo tuh, jadi matanya kemana-mana gitu. Ptosis tuh kelopak matanya tuh jatuh gitu. Daya gerak mata kurang, kebutaan setengah lapang pandang pada belahan kanan dan kiri, atau kiri. Jadi kanan-kanan aja, kiri-kiri aja, tapi kedua mata. Jadi hemianopia homonim namanya. Terus gangguan pendengaran, daerah rasa kaku di wajah, mulut, dan lidah. Nah, pemeriksaan fisiknya yang bisa dilakukan adalah kontrol tekanan darah. Itu yang paling krusial, karena itu kita ngelihat faktor risiko di situ. Faktor risikonya hipertensi. Selanjutnya oftalmoskopi retina. Ini buat melihat emboli di sirkulasi anteriornya. Jadi pakai oftalmoskop, dilihat kalau ada papil edem gitu lihat. Terus pemeriksaan leher. Nah, ini sempat di sini tadi kan nama cara utus karotis dan buli karotis. Bisa pakai stetoskop aja.
pemeriksaan jantung ini buat kita tahu ada aritmia enggak, ada murmur enggak gitu. Jadi untuk ngebedain ini tuh karena emboli atau karena trombus gitu. Oh iya, tadi bedanya emboli sama trombus. Jadi bedanya itu kalau trombus itu tuh dia lebih melekat ke pembuluh darah itu tuh lebih kuat gitu. Kalau emboli dia itu jalan-jalan dan daya adesif sama dinding endotelnya itu cukup lemah. Jadi biasanya dia nyumbatnya di distal. Kalau misalnya trombus itu dia di mana aja dia mau sih. Palpasi arteri temporalis untuk melihat giant cell arteritis. Nah, ini nih kalau ada giant cell arteritis, pembuluh darahnya itu bakal keras gitu di arteri temporalis nih. Terus juga ada nodulnya dan biasanya pulsus tuh apa ya? Kayak detaknya itu tuh nggak ada gitu. Nah, selanjutnya pemeriksaan neurologi ya. Pemeriksaan neurologi ya sebenarnya jelas untuk melihat defisit neurologi dan lokasi anatomis si infarknya. Pemeriksaannya itu ada pemeriksaan kesadaran, fungsi luhur. Kalau kesadaran kan bisa dilihat kan keadaan umum gitu. Fungsi luhur ini yang kita tanya-tanya itu loh yang di CSL. Apasia, gangguan memori dan lain-lain. Terus pemeriksaan meningeal sign. Meningeal sign tuh kayak Brudzinski bisa. Terus selanjutnya nervus cranial ya 1 sampai 12, motorik ya udah CSL semua ini. Sensorik juga otonom, cerebellum keseimpangan, refleks fisiologis dan patologis. Pasti ada defisit di semuanya gitu. Nah, pemeriksaan penunjang ini ada darah lengkap, LED, GDA. GDA itu gula darah acak, kolesterol juga itu buat nyingkirin diagnosis bandingnya. Terus EKG juga MI atau miokard infark, aritmia, atrial fibrilasi itu buat nyingkirin itu tadi diagnosis bandingnya. Terus CT scan, MRI, nah stroke infark atau hemoragik. Jadi untuk ngebedain antara stroke infark sama hemoragik. Kalau di stroke infark dia itu tuh bakal kelihatan gambaran hypodense. Jadi hypodense itu tuh agak hitam gitu. Nah, kalau stroke yang hemoragik, dia tuh bakal kebalikannya, hyperdense. Jadi, di CT scan-nya tuh kelihatan lebih putih gitu kalau yang hemoragik, hyperdense. Tapi kalau yang infark itu lebih hitam, hypodense. Nah, untuk kebedain juga apakah itu tuh tumor atau abses atau cuman sumbatan doang. Terus selanjutnya cerebral angiografi. Ini buat lebih jelasnya lagi ngelihat si pembuluh darah. Namanya angiografi kan. Lesinya yang mana buat dioperasi biasanya. Terus USG. Agak bingung juga USG kepala gimana, tapi ada. Dicari ada memang. USG kepala itu untuk deteksi stenosis atau okklusi pada arteri karditis internanya. Terus selanjutnya ekokardiografi. Ekokardiografi itu kalau nggak salah yang EMOT itu loh, yang dulu kita belajarin itu. Itu buat kelainan jantung, biasanya katup. Terus kalau nggak mitral stenosis, ya itu katup. Kalau nggak infeksi gitu loh, kayak reumatik jantung gitu. Nah, diagnosis lagi. Diagnosis berdasarkan hasil penemuan klinis. Jadi biasanya kan kita anamnesis, keluhannya gimana, mendadak atau enggak, terus ada trauma kepala enggak. Kalau ada trauma kepala itu bukan lagi namanya stroke. Jadi kayak udah itu masuk ke bab trauma gitu, udah enggak lagi. Terus adanya faktor resikonya, ya hipertensi tadi, DM, dan lain sebagainya, hiperlipidemia. Pemfisnya dilihat defisit neurologisnya vokal atau enggak. Biasanya ya vokal gitu. Terus faktor resiko TTV. Faktor resiko bisa dilihat dari TTV-nya, ada tekanan darah tinggi, terus kelainan jantung, dan kelainan pembuluh darahnya. Itu pakai stetoskop aja. Terus selanjutnya pemeriksaan tambahan atau lab, pemeriksaan neuroradiologi. Nah, itu ada CT scan tadi kan. Memang CT scan ini kayak gold standarnya gitu. Buat membedakan dengan perdarahan, ya kan. Nah, terus pemeriksaan lain-lainnya untuk faktor risiko. Atau dia ada gangguan vaskuler kan, kayak AB, HT, leukosit, eritrosit, mungkin iskemia darah, anasa gas darah, elektrolit, Doppler, EKG. Karena emboli itu nggak mesti lemak, nggak mesti nggak mesti darah, nggak mesti
kayak faktor pembekuan itu nggak mesti, jadi bisa jadi dia tuh karena udara, karena air. Bisa. Terus diagnosis bandingnya ada kelainan vaskuler. Kelainan vaskulernya apa? Kayak ICH. ICH itu intracranial hematom. SDH, SDH itu subdural hematom. EDH, EDH epidural hematom, sama SHH. SHH itu subarachnoid hematom akibat ruptur aneurisma sih biasanya, atau malformasi arteriovena. Jadi MAV. Apa sih? AVM ya, arteriovenous malformasi. Nah, ya. Terus kelainan struktur otak, itu kayak abses, bisa jadi tumor, infeksi intrakranial, sama gangguan metabolik kayak hyperglycemic state, gitu-gitulah. Terus komplikasinya, nah komplikasinya ini bisa dia kena edem cerebri, karena apa? Tekanan intrakranial yang meningkat, yaitu bisa menyebabkan herniasi dan kompresi batang otak. Jadi dia penurunan kesadaran. Selanjutnya kejang, terus transformasi hemoragik, infeksi juga kayak pneumonia ISK. Ini lebih ke ekstrakranial, sebenarnya nggak di kepala gitu, karena ISK karena dia nggak di kateter lama atau nahan kencing dan lain sebagainya, pneumonia karena dia tidak baring lama, trombosis vena juga bisa, terus gangguan aktivitas sehari-hari, ya tentu aja orang dia nggak bisa gerak lagi kan. Oke, terapinya langsung ke antitrombus. Jadi antitrombus ini apa aja sih? Yang pertama itu ada trombolitik. Trombolitik ini nih dia RTPA atau rekombinan tissue plasminogen activator. Nah, contohnya itu apa sih? Kalau yang ada di Indonesia, itu ada alteplase. Nah, kalau yang lain itu sebenarnya ada kayak tenecteplase, reteplase gitu. Tapi yang ada di Indonesia cuman si alteplase. Nah, itu dikasih pas fase akutnya kurang dari 3 jam setelah timbul gejala. Jadi kalau lebih dari 3 jam nggak usah dikasih ini lagi gitu. Yang lain. Aduh, laptop gue mati. Oke, next di sini aja di HP. Dosisnya 0,9 sampai 90 mg per kilogram berat badan dengan ketentuan 10% dosis diberikan secara IV bolus selama 1 menit, sisanya drip selama 1 jam. Terus antiplatelet kenapa sih? Aspirin sama clopidogrel. Kalau aspirin itu dia dosisnya 160 sampai 325, clopidogrel atau Plavix itu 75 mg per hari. Nah, untuk pencegahan bisa kombinasi dari aspirin sama clopidogrelnya. Terus neuroprotektif yang aku bilang tadi ada sitikolin, itu 2 sampai 4 kali 250 mg per hari. Biasanya IV itu lanjutin per oralnya 2 kali 500 sampai 1000 mg per hari. Nah, faktor sistemiknya itu dia tekanan darahnya itu harus diatur supaya dia tetap tinggi untuk mempertahankan apa? CBF atau cerebral blood flow. Nah, itulah. Nah, tekanan darah dikontrol sesudah 7 sampai 10 hari dengan target sistolnya 160 sampai 190, diastolnya 90 sampai 100. Kadar gula darahnya juga harus diatur sekitar 100 sampai 200 gram persen. Hiperlipidemia juga harus dikontrol. Ya, hipoksemia juga diliatin. Kalau dia ada hipoksemia berarti dia kena pneumonia aspirasi. Hiponatremi jangan sampai kurang, terus suhu tubuh jangan sampai naik. Nah, prognosisnya 80% bonam sih, kayak dia 10 years survival rate-nya tuh 35%, ya lumayan sih. Tengah hingga sepertiga pasien mampu melewati fase akut stroke itu bisa dapetin fungsinya kembali normal. Hanya 15% yang membutuhkan perawatan institusional. Jadi yang 15% ini dia butuhin, aduh kok mati sih laptopku. Aneh banget. Jadi dia butuhin perawatan di rumah sakit gitu. Next, kita ke stroke emboli. Nah, stroke emboli ini tadi udah dijelasin ya, udah agak banyak bedanya sama trombus apa. Jadi disebabkan oleh bekuan darah karena proses emboli. Emboli berlangsung cepat dan gejala timbul kurang dari 10 sampai 30 detik. Jadi epidemiologinya yang paling banyak itu di sirkulasi anterior ya. Cabang arteri vagus interna 80% dan 20%-nya vertebrobaskuler. Nah, etiologinya apa sih gitu? Sebenarnya rata-rata kalau emboli ini karena jantung sih banyaknya. Nah, itu
kondisi-kondisinya kayak arterial fibrilasi, terus PJR, ya, penyakit jantung rematik, stenosis mitral, pasca miokard infark, vegetasi katup jantung, ya, mati endokarditis, katup jantung prostetik, operasi terbuka, biasanya baik, atau ateroma di arteri leher atau aorta setelah prosedur invasif kardiovaskuler, contohnya kayak kateterisasi jantung. Nah, emboli lemak ini bisa terjadi juga, biasanya karena fraktur tulang panjang. Nggak tahu kenapa katanya di tulang tuh banyak lemak. Oke, emboli udara itu bisa terjadi karena kasus dekompresi. Apa ya, emboli udara tuh pneumotoraks tuh kawan itu. Patofisiologinya yaitu karena agregasi platelet, trombus juga bisa, kolesterol bisa, kalsium bisa, bakteri bisa. Ya paling banyak itu ya agregasi platelet ya, debris. Tidak ada mekanisme tunggal yang mendasari terjadinya kardioemboli. Emboli sekunder karena kelainan katup atau chamber, contohnya arteria fibrillasi sama anti. Jadi akibat statis, sedangkan yang lain keterlibatan valvular akibat normal yang yang berhubungan dengan itu. Ketika emboli mencapai sirkulasi cerebri, obstruksi, ya iya, yang vaskularisasi otak hingga terjadi iskemik. Berlawanan dengan trombus, emboli lemah berikatan ini kan sudah jelas tadi. Saat terjadi reperkusi itu apa ya? Kayak turbulensi si darahnya itu di dalam pembuluh darah mengalami kerusakan menyebabkan perdarahan pada area yang mengalami infark. Area ini bisa disebabkan oleh kardioemboli. Ya, karena kardio kan tadi. Dampak neurologis, vasospasme dan iritan vaskuler karena dia terus-menerus apa ya, emboli itu kan kayak zat benda asing ya, yang benda asing gitu yang nyumbat. Nah, ketika dia terjadi reperkusi terus-menerus itu bisa mengiritasi endotel pembuluh darah kita, ya, iritan vaskuler tadi kan. Karena kalau yang orang yang lebih muda itu biasanya vaskulernya itu masih lentur gitu. Nah, gejala klinisnya ada defisit neurologis, itu dia cuma kurang dari 5 menit kejadiannya, 47-74% kasus, ya, secepat itu. Terus penurunan kesadaran pada onset dalam, ya, langsung kayak stupor gitu, 19-31% kasus. Terus defisit hemisfer yang luas, jika infarknya luas. Biasanya pasien memiliki faktor risiko gangguan jantung, vaskular, dan pembuluh darah. Pemeriksaan fisiknya ada TTP, ya kita pantau terus, yang penting tekanan darahnya, ya, temperatur juga, terus juga apa ya, irama sinus, ya bruit parotis gitu-gitu. Terus suara jantung juga. Pemeriksaan neurologis, kalau neurologis ini untuk prediksi pembuluh darah yang terlibat sih biasanya. Terus selanjutnya pemeriksaan kelainan jantung, ya, itu disritmia jantung, ya, bising jantung, gagal jantung kongestif, itu kita periksa semua. Jadi kemungkinan ya ada EKG. Ya, pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan radiologis, CT scan kepala, lagi-lagi CT scan, infarknya luas atau enggak, ya dilihatin. MRI dan MRA. MRA ini dia magnetic resonating angiography kalau nggak salah. Nah, EKG 12 lead, ya, kita periksa juga EKG. Terus pemeriksaan skornya itu berdasarkan Framingham dan CHADS, resiko stroke pada pasien arteria fibrilasi itu khusus. Jadi skor Framingham sama CHADS 2 ini buat kalau pasien itu kena arteria fibrilasi tapi dia kena stroke juga gitu. Nah, ronsen fototorak, terus glukosa darah, elektrolit, BUN itu blood urea nitrogen, jadi kayak ureum gitu, pemeriksaan ureum, kreatinin, darah lengkap dengan trombosit, INR, PT, APTT, DRP, reaktif protein, ESR, erythrocyte sedimentation rate atau LED sama aja ESR, dan kultur darah. Terus ekokardiografi. Lagi-lagi itu. Hipodensnya luas biasanya kalau yang emboli ini, karena nggak tahu deh, mungkin gede ya emboli. Tata laksananya restorasi sirkulasi. Nah, ini dikasih RTPA tadi gitu, sebelum 4,5 jam setelah onset. Nah, ini ada kontraindikasinya. Dia nggak boleh banget kalau ada perdarahan. Intinya itu, RTPA itu nggak boleh kalau ada perdarahan aktif. Dan gangguan pembekuan. Kan ada 3 tuh buat mengubah
trombosan menjadi. Nah, kalau relatif itu impaknya luas. Ini perdarahan pasif dari ulkus pepticus juga nggak boleh gitu. Parah banget lah pokoknya kalau masalah perdarahan. Terus selanjutnya prevensi emboli berulang untuk penderita dengan gangguan KV kurang skor ya ADS ini tadi kan yang gue sebutin 0 itu dia risikonya rendah. Terus rekomendasi terapinya pakai apa? Pakai aspirin, dosisnya berapa? Warfarin, dosisnya berapa? Itu ada sponsor. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Ya itulah, di zoom aja nanti sendiri di rumah. Nah, ini selanjutnya ada pedoman pemberian antikoagulannya. Jadi kayak apa namanya? Apa sih namanya? Kayak bagan itu tuh. Aduh, lupa lagi nyebutinnya apa. Nah, kalau dia stroke emboli, terus kita udah lihat di CT scan-nya, ya. Oh, dia ada gambaran hyperdense. Algoritma. Thank you. Nah, kalau dia ada gambaran hyperdense, berarti nanti aja kita 6 minggu lagi kesini ya, Pak, gitu. Terus kalau dia nggak ada, berarti kan kalau nggak ada tuh hypodense. Sedangkan yang aku bilang tadi kalau hypodense di bagian stroke iskemik, ini kan emboli ini termasuk stroke iskemik. Nah, dia itu tuh bakal hypodense gitu rata-rata. Nah, berarti dia nggak ada gambaran hypodense, itu kita cek arterial fibrilasinya ada nggak, trombus di jantung ada nggak, terus satu hiperkoagulasinya ada nggak. Kalau ada, berarti dia kontraindikasi antikoagulan. Cek juga ada apa enggak. Tapi kalau nggak ada, langsung ke 6 minggu lagi ke sini ya gitu. Kalau tadi kan dilihat kontraindikasinya. Kalau ada kontraindikasi, ya itu 6 minggu lagi ke sini. Tapi kalau nggak ada, terusin kita kasih antikoagulan sama antikoagulan oral. Nah, terus kita lihat INR-nya tercapai atau enggak, atau molekular weight heparinnya siapa yang enggak terus-teruskan antikoagulan oral. Oke, selanjutnya terapi fisik dan rehabnya. Ya, fisik dan rehab, you know lah buat apa. Terus penanganan lain, kalau dia hipertermi, ya itu dikasih paracetamol per oral atau IV dengan dosis 3 kali 1 gram. Terus stress ulcer, ya ada ulkus atau perdarahan GI tract, itu dikasih PPI kayak omeprazol, pantoprazol gitu. Dosisnya sesuai dengan normal aja, kayak yang biasa kita pakai buat ulkus IV dengan dosis awal 80 kan, 8. Pakai infus juga bisa, IV juga bisa. Nah, jangan lupa dikasih neuroprotector, citicoline. Fungsinya buat apa neuroprotector? Buat mencegah kerusakan neuron pasca iskemik. Nah, prognosisnya apa? Jadi prognosisnya mortalitas tertinggi pada fase akut. Yang tadi udah aku bilang kan, fase akut tuh fase golden period orang stroke gitu. Nah, resiko terjadinya infark hemoragik pada pasien di atas 65 tahun, ya, PW perdarahan GI tract, hipertensi nggak kontrol, kombinasi penggunaan antikoagulan, antipatelet. Biasanya itu prognosisnya buruk. Kalau prognosis stroke infark emboli itu tuh ditentuin berdasarkan kejadian emboli berikutnya. Jadi ada serangan ulang nggak gitu. Biasanya kalau ada ya buruk gitu prognosisnya. Lanjut ke hematom intracerebral, ini kompetensinya 3B. Jadi intracerebral hematom stroke. Sebenarnya yang namanya hemoragik hematom itu berarti karena ekstravasasi darah yang berlangsung spontan. Ya. Kalau hematom berarti dia udah agak lama, tapi kalau hemoragik itu benar-benar lagi spontannya dan mendadak padahal otak yang disebabkan oleh trauma. Non trauma, kalau dia trauma, berarti jatuhnya itu bukan stroke, tapi karena trauma. Nah, epidemiologinya 12 sampai 15 per 100.000 penduduk per tahun. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan, usianya tua biasanya orangnya Asia Afrika buat rasnya. Nah, etiologinya ada 3 kategori. Jadi karena bisa jadi karena faktor anatomiknya, faktor hemodinamik sama hemostatik. Kalau anatomik biasanya MAP. Dulu kating aku ada yang meninggal gara-gara MAP. Mikroaneurisma, myopati amiloid, TPOD, cerebral venosus occlusive disease.
Nah, kalau faktor hemodinamik ya seperti biasa, hipertensi. Kalau faktor hemostatik itu karena gangguan fungsi trombosit atau sistem koagulasi darah penggunaan obat terapi antikoagulasi. Patosnya karena hipertensi. Nah, hipertensi ini menyebabkan pembuluh darahnya itu jadi berubah loh, karena menahan tekanan yang tinggi gitu. Nah, dia tuh bisa berubah jadi apa? Jadi lipohyalinosis. Terus fragmentasi juga bisa. Fragmentasi itu kayak misalnya di sini normal, di situ lebar, ini normal, di situ lebar. Nekrosis fibrinoid juga bisa. Jadi jaringan ikat. Mikroaneurisma. Nah, ini udah umum banget sih mikroaneurisma pada arteri preferensi kecil di otak. Kenaikan tekanan darah secara mendadak dapat menginduksi pecahnya pembuluh darah sehingga perdarahan dapat berlanjut hingga 6 jam. Jadi perdarahan mau kecil mau besar itu bisa berlanjut selama 6 jam kalau di otak. Nah, volume kalau perdarahannya besar, jadi itu volumenya itu juga jadi besar kan. Nah, itu bakal merusak struktur anatomi otak hingga menimbulkan gejala klinis yang diakibatkan oleh destruksi jaringan otak yang masif. Biasanya itu menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial sehingga kalau peningkatan tekanan intrakranial itu menyebabkan turunnya gangguan drainase otak. Jadi kan sebenarnya di otak itu ada aliran tertentu ya yang paling kita kenal CSF. Terus kalau venanya kan jadi satu tempat. Nah, itu kalau ada peningkatan tekanan TIK itu bisa nurunin drainase. Jadi nggak beres gitu, tertahan mampet. Nah itu bisa jadi penekanan gitu ke otaknya sendiri, jadi dia herniasi. Nah, tanda dan gejalanya biasanya dia mendadak, setengah dari jumlah penderita mengeluh nyeri kepala berat dulu dari melakukan aktivitas. Jadi ini nyeri kepalanya nggak tiba-tiba gitu, tapi dia pas melakukan aktivitas tuh makin nyeri gitu. Nah, tapi kalau untuk usia tua biasanya nyeri kepalanya ringan atau nggak ada. Kurang tahu juga sih kenapa, mungkin karena aktivitasnya juga menurun gitu. Terus gejala disfungsi memburuk berupa kelemahan dan kelumpuhan setengah badan ya, kesemutan dan hilang sensasi, mati rasa setengah badan. Bicaranya pelok, mulutnya merah samping. Nah, terus dia merasa bingung. Terus ada juga masalah penglihatan, ya, mual, muntah, kejang dan kehilangan kesadaran. Pemeriksaan fisiknya kita periksa KU dan PTP. Ya, kalau KU-nya ada penurunan kesadaran, gangguan pikiran dan memahami, jadi arteria dan afasia. Terus tekanan darahnya meningkat buat PTP-nya. Pemeriksaan neurologinya ada gangguan nervus 7 dan nervus 12. 7 facialis. Ya, kelemahan atau kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh. Dia kan susah nulan tadi ya, nervus 12. Hemiparestesi. Jadi tengahnya itu kayak kelemahan gitu, mengalami kelemahan. Refleks fisiologis sisi lumpuhnya meningkat. Pemeriksaan penunjangnya kita bisa periksa radiologi, yaitu CT scan tadi. Kan hiperdens kan, kalau dia hemoragik, jika struktur scan hiperdens. MRI kepala lebih sensitif dari CT, ya lebih bagus lah. Tapi kalau ada CT ya nggak apa-apa. Kalau ada MRI pakai CT nggak apa-apa. MR angiografi cerebral. Nah, itu buat ngelihat aneurismanya di mana dan kayak mana. Terus atau ada nggak malformasi arteri vena gitu. Terus ada X-ray toraks untuk melihat kelainan pembuluh darahnya. Selanjutnya pemeriksaan lab. Jadi pemeriksaan lab ini ada gula darah. Ya karena dia terjadi hemoragik, pasti dia meningkat ya hiperglikemia. Terus selanjutnya pemeriksaan darah lengkap, mencari kelainan hemostasi pada darah. Jadi untuk nyingkirin diagnosis banding. Pemeriksaan faktor pembekuan ini juga atas indikasi aja. Dan pemeriksaan toksisitas pada indikasi tertentu juga. Nah, diagnosis bandingnya ada SAH, subarachnoid, hemorrhage, stroke, ischemic stroke, subdural hematom, TIA, transient ischemic attack, tumor otak, meningitis, migrain, dan lain sebagainya. Tata laksananya, kalau terapinya akut, itu kita evaluasi cepat dan diagnosis. Jadi benar-benar dari ABC, ya itu.
dievaluasi secara cepat. Terapi umumnya stabilisasi jalan napas, stabilisasi hemodinamik, sirkulasi dikasih infus, pemeriksaan awal fisik umum, ya, pengendalian head to toe, pengendalian peninggian TIK. Peninggian TIK bisa dikendalikan dengan posisikan kepala, terus juga kasih manitol, penanganan transformasi hemoragik supaya hemoragik itu nggak melebar kemana-mana gitu. Pengendalian kejang, kasih obat penenang ini, antidepresan. Pengendalian suhu tubuh, paracetamol, pemeriksaan penunjang, ya kita ajukan aja. Terus selanjutnya tindakan bedahnya. Biasanya ini langsung ke bedah sih kalau lagi hemoragik aktif gini. Nah, biasanya ini masih kontroversial juga aku baca. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus dicepetin nih bedahnya gitu. Nih, dunya ketika pasien dengan perdarahan cerebral lebih dari 3 cm, kan itu udah besar kan, dengan perbukaan klinis atau kompresi batang otak dan hidrosefalus dari obstruktif ventricle. Nah, itu harus benar-benar secepatnya. Terus selanjutnya ICH atau intracerebral hematom dengan lesi struktural seperti aneurisma, MAP atau angioma cavernosa di bedah jika memiliki harapan outcome yang baik dan lesi struktural terjangkau. Jadi kalau lesinya cukup terjangkau, ya udah kenapa enggak gitu. Terus pasien usia muda dengan perdarahan lobar sedang sampai besar yang memburuk. Terus selanjutnya pembedahan untuk mengevakuasi hematomnya dengan perdarahan lobar yang luas, lebih dari 50 cm kubik. Nah, lumayan. Jadi masih menguntungkan kalau dioperasi. Terus jangan dilakukan operasi ketika pasien dengan perdarahan kecil atau defisit neurologis minimal, pasien dengan GCS kurang dari 4, tapi meski dia ada kompresi batang otak itu masih mungkin katanya untuk lab saving, tapi kalau menurut aku lebih baik dilarikan ke bedah aja. Komplikasinya ya itu ada 2, ekstrakranial. Kalau intrakranialnya bisa herniasi ya, karena itu kan perdarahan aktif, pasti neken dong. Dan TIK-nya meningkat, kejang juga. SIADH ini syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Jadi kayak ada gangguan di otaknya itu ketika kontrol antidiuretic hormonnya ini nggak benar gitu. Jadi dia ketahan karena kebanyakan gitu. Terus selanjutnya hidrosefalus, ya tetap aja harus di OP langsung. Ekstrakranial, kalau karena tidak baring lama dia bisa dekubitus, sepsis, sama kontraktur. Nah, prognosisnya umumnya buruk dan outcome-nya buruk dengan tingkat mortalitas tinggi, tergantung pada derajat kesadarannya, usia, dan volume darah. Karena kalau yang namanya hemoragik itu biasanya nggak jarang gitu yang sedikit, pasti banyak. Perdarahan subarachnoid, nah ini kompetensinya 3B, kemudian PSA, ya. Sama kalau namanya perdarahan itu ekstravasasi darah ke dalam ruang subarachnoid di sistem saraf pusat yang diisi oleh CSF. Ya intinya kalau yang tadi kan intrakranialnya dia nggak nyangkut keluar. Kalau ini dia masuknya ke subarachnoid gitu, jadi nggak di otaknya, nggak di parenkim. Nah epidemiologinya rata-rata dia ya bisa dibaca ya, wanita lebih banyak, sama yang lebih tua. Resiko meningkat pada riwayat keluarga merokok, hipertensi, dan asupan alkohol berlebihan. Etiologinya biasanya karena yaitu kelainan anatomis pembuluh darah, aneurisma, sakular, fusiform, dan mikotik. Jadi aneurisma itu ada beberapa jenis, sakular, fusiform, dan mikotik. Kalau fusiform biasanya ada di bagian axis Y. Jadi kalau pembuluh darah kan ada bercabang. Nah ini udah bagian di fukarsio-nya itu apa ya namanya, nyebutnya gimana? Yang ngerti kan tapi kan nah itu disebut fusiform. Kalau sakular itu dia benar-benar ngebentuk sakus aja gitu, tapi nggak ada kekhasan tertentu di mana dia tempatnya gitu. Kalau mikotik dia itu kecil juga. Nah MAV ini berapa persen? 10 ya, 10. MAV 10%, MAV 10%, sisanya kelainan rongga arteri karena tumor dan lain. Patoknya gimana? Jadi lesi karena aneurisma. Nah, aneurisma itu disebabkan oleh gangguan tekanan hemodinamik dinding arteri, misalnya di percabangan, di perlekukan, gitu.
Biasanya aneurisma itu disebabkan oleh hilangnya elastisitas pada lapisan elastika eksternal pada dindingnya dan memiliki tunika adventisnya yang sangat tipis. Ini faktor resiko sih kalau tunika adventisnya yang sangat tipis. Prekursor awalnya biasanya dia pertama itu kayak kantong kecil gitu melalui arteri media yang rusak. Jadi arteri medianya itu udah agak kolaps gitu ya sebenarnya. Dan dia tuh ngebentuk kantong kecil gitu karena tekanan darahnya tetap tinggi. Jadi itu bikin kerusakannya itu meluas gitu. Kan kausa tekanan hidrostatik dari aliran pulsatif dan turbulensi darah terbesar dapat pada di arterinya. Ini yang fusiform. Jadi benar-benar apa ya, turbulensi darah itu memang bikin rusak gitu sebenarnya kalau si vaskulernya nggak kuat. Jadi aneurisma matur itu biasanya dia punya tunika media yang udah jadi jaringan ikat, jadi udah jadi tunika fibrosa dan memiliki lamina elastika yang dikit atau nggak ada gitu. Dan ketika dia udah jadi jaringan ikat, itu mudah ruptur dan menyebabkan ekstravasasi darah. Karena tekanan arteri itu ya cukup tinggi ya, dan gimana ya, tekanan arteri kan tinggi, jadi dia itu mudah masuk ke CSF gitu, mudah menyebar, dan tekanan intrakranialnya itu meningkat. Penekanan itu juga bisa bersifat iritan ya bagi medik. Nah ini klasifikasi berdasarkan skala Han-Hess dan WFNS. Tadi kan yang ada kasusnya, itu kasusnya SAH. Jadi SAH itu benar-benar mendadak sakit kepala. Nah tadi itu jawabannya grade 3 karena dia ngerasa bingung, terus ada defisit neurologis vokal, ya, sama penurunan kesadaran. Nah, ini WFNS grade. WFNS itu World Federation of Neurological Surgeon. Jadi kayak asosiasi dunia yang terdiri dari dokter-dokter bedah neurologis gitu. Nah, ini dia itu tuh berdasarkan GCS. Bagi ininya grade-nya. Yang next ke apa ini? Perbandingan ya WFNS tadi sama Han-Hess grading scale. Yaitu perbandingannya dan survivalnya bisa dilihat. Terus Fisher dan modified Fisher grading scale. Jadi bisa pakai skala Fisher juga kalau untuk SAH, khusus SAH. Nah, gejala klinisnya ini sakit kepala mendadak hebat kan tadi, defisit saraf kranial atau mukanya gitu kan. Yang kan kasusnya tadi kan mukanya, mulutnya menyok gitu kan. Terus hemiparesis, penurunan kesadaran. Pemeriksaan fisik dan neurologi. Biasanya meningeal sign-nya positif. Pemeriksaan funduskopi itu ada perdarahan retina subhyaloid. Dan juga parese nervus cranial, terutama nervus oculomotoris. Terus selanjutnya kejang, kesadarannya menurun, defisit neurologisnya vokal, motorik dan sensorik, dan pemeriksaan tidak ada defisit vokal. Jadi bisa ada, bisa enggak gitu. Nah, pemeriksaan penunjangnya CT scan lagi-lagi, gambar fungsi kalau CT-nya meragukan. Terus angiografi cerebral untuk melihat etiologinya. Ya. PSA juga. PSA ini prostat apa gitu, kayak antigen gitu. Nggak tahu ya, mungkin ada hubungan gitu antara prostat dan mening. Entah, mungkin infeksi ya. Mungkin. Tapi kok perdarahan? Nanti ya, cari lagi. Diagnosis bandingnya, stroke, intracerebral hemorrhage, meningitis, migrain, cluster headache, cerebral venosus thrombosis. Tata laksananya ya ABC, di ya elevasi, terus dikasih manitol, diuretik, hiperventilasi, jaga kejangnya, mempertahankan tekanan darah optimal di bawah 160 mmHg dengan labetalol dan diltiazem atau nicardipin juga bisa secara IV dan kontinu. Terus mencegah kasus spasme dengan profilaksis dimodifin 6x60 mg per oral 21 hari. Mengatasi hiperglikemi, pertahanan kadar glukosa 90 sampai 126 mg per desiliter. Hidrosefalus dilakukan EVD. EVD ini external ventricular drainase.
ya buat kayak vivisan juga sama aja sih kayak, tapi dia lebih ke dari eksternal, kalau vivisan kan dari internal. Nah ini komplikasinya hidrosefalus, perdarahan ulang, parospasme, defisit neurologis, disfungsi hipotalamik, ya itu bisa menyebabkan iskemik miokard atau bisa disebabkan oleh iskemik miokard atau gangguan tekanan darah yang labil, hiponatremi. Oke, kita lanjut ke ensefalopati hipertensi. Ensefalopati hipertensi ini komplikasinya 3B ya. Intinya itu ensefalopati itu ada kelainan fungsi ya yang disebabkan oleh hipertensi itu. Itu batasan TDS-nya 180, TDD-nya 120. Lebih dari situ berarti ya kena. Epidnya biasanya yang kena hipertensi. Etiologinya hipertensi paling sering, preeklamsi juga bisa, neurotoksisitas, siklosporin A atau tacrolimus, juga bisa uremia dan porfiria. Terus patofisiologinya reaksi autoregulasi berlebihan, kenaikan tekanan darah mendadak. Nah itu bisa menyebabkan vasospasme dari si arteriol sehingga aliran darah ke otak itu menurun gitu. Vasospasme juga bisa menyebabkan permeabilitas kapiler meningkat, nekrosis fibrinoid, dan perdarahan kapiler yang selanjutnya mengakibatkan kegagalan saluran darah otak sehingga dapat timbul edema. Kegagalan autoregulasi mendadak. Awalnya itu vasodilatasi terjadi secara segmental, jadi cuman bagian-bagian tertentu aja. Akhirnya itu menjadi diffuse karena permeabilitas segmennya itu terganggu. Jadi langsung ekstravasasi, edem deh. Aliran darah ke otak pada penderita hipertensi kronis tidak berubah jika MAP 120-160 mmHg. Sedangkan pada hipertensi baru itu MAP-nya 60-120 mmHg. Jadi MAP-nya rentangnya lebih kecil pada hipertensi yang baru ya, karena dia nggak biasa hipertensi, terus tiba-tiba hipertensi gitu. Jadi lebih kecil. Apa ya, ambang batasnya. Ya. Pada keadaan hiperkapnu, autoregulasi menjadi sempit dengan batas tertinggi 125 mmHg. Jadi hiperkapnu itu kayak dia benar-benar terus napas, tapi napasnya itu kayak nggak guna gitu. Nah, gejala klinisnya ada sindrom hipertensi berat, ya kayak sakit kepala banget gitu, terus mual, muntah, terus gangguan penglihatan, konvulsi, kejang, pingsan, koma. Terus onset gejalanya biasanya perlahan, progresif sekitar 24-48 jam. Gejala-gejala gangguan otaknya diffuse, manifestasi neurologis berat muncul jika telah terjadi hipertensi maligna atau memang tekanan diastoliknya udah di atas 100, diastol di atas 125 mmHg, disertai perdarahan retina udah kayak pecah semua gitu, eksudat, papil edem itu syaratnya itu edem gitu. Apa ya, diskus yang di retina tuh yang ada saraf, nah itu edem, gangguan pada jantung dan ginjal. Pemeriksaan fisiknya kita lihat tekanan darahnya, kalau lebih dari 180/120 lebih berarti dia hipertensi kritis. Papil edemnya di ini juga pakai apa, endoskopi. Gangguan penglihatan, defisit neurologis vokal reversibel. Nah, pemeriksaan penunjangnya MRI dan CT scan. Ini nggak gue nyari juga, kayaknya nggak tertulis lebih lengkap gitu. MRI CT scan buat apa? Kasus bandingnya stroke iskemik, stroke hemoragik, epilepsi, terus reversibel, posterior leukoencephalopathy syndrome. Tata laksananya kita menargetkan MAP-nya itu turun 25% dalam jangka waktu 1-2 jam atau menemukan tekanan diastol 10-15 mmHg atau sampai berapa itu? 15 mmHg dalam waktu 30-60 menit. Tekanan darah harus terus diturunkan sampai mencapai tekanan darah normal dalam waktu 24-48 jam. Terus dikasih labetalol, dosis loadingnya 20 mg, terus diulang 20-80 mg selama dalam interval 10 menit. Terus setelah itu di-drip, diinfus 1-2 mg per menit dan diterasi sesuai efeknya. Nah, ini karbipin, ini bisa dikasih lewat infus juga 5 mg per jam, dinaikkan lagi
selama tiap 5 menit dinaikin 2,5 mg per jam, itu bisa sampai maksimum dosis totalnya itu 15 mg per jam atau sampai target tekanan darah tercapai, dari stop. Dan itu penodopam, nah ini kerjanya adalah cepat, dosis awalnya 0,03 mcg mikrogram per kilogram per menit, IV dapat dinaikkan perlahan hingga mencapai 1,6 mikrogram per kilogram per menit. Nah, selanjutnya ini kan tekanan darah udah terkontrol, misal kita tanganin edem otaknya. Jadi kalau non farmakologis ya di head up aja, dibikin sudut kepalanya itu 30 derajat, terus dioksigenasi, udah deh. Terus komplikasinya itu bisa dibaca, prognosisnya lumayan ya, kematian tahun 79%. Nah, selanjutnya yang terakhir ini Meniere disease. Meniere disease 3A. Jadi Meniere disease itu merupakan kelainan pada telinga dalam. Ada 4 ya. Pertama, vertigo. Ngerasa vertigo perifer gitu, konten episode rekuren. Terus tulinya tuh tapi nggak tiba-tiba tuli nggak gitu. Tapi fluktuatif, kadang tuli, kadang agak normal gitu. Tinnitus juga, dan rasa penuh di telinga. Ya 4 itu aja pokoknya. Disebut juga sindrom idiopatik hidrop endolimpatik oleh AAO, NHS. AAO itu American Otolaryngology, nggak ingat juga aku. American Otolaryngology Head, neck and head, neck, leher dan kepala, neck and head, surgery. Nah, itu dibagi menjadi 2 kategori. Jadi sebenarnya Meniere itu ada yang disease, ada yang sindrom. Kalau yang disease, dia itu etiologinya idiopatik benar-benar. Kalau Meniere sindrom itu bisa karena dia itu limpahan dari penyakit lain gitu. Jadi kayak sekundernya, gimana ya jelasinnya? Ya itu. Dan berbagai kelainan telinga dalam yang lain. Epidemiologi. Jadi Meniere disease itu jadi pada usia 40 dan 60 tahun, paling banyak 50 sampai 350 orang per 100.000 per tahun. Jadi ini banyak di USA, Skandinavia, Jepang. Tapi yang paling banyak USA. Laki-laki atau perempuan nggak ada bedanya. Setengah sampai sepertiga kasus unilateral. Biasanya unilateral dulu gitu, walaupun akan terjadi bilateral. Pasti ada rentang waktunya. Itu 5 tahun. Etiologinya, jadi idiopatik kayak tadi yang udah jelasin, jadi idiopatik belum diketahui. Sebenarnya bukan tidak diketahui, tapi belum diketahui ya. Mungkin akan ada penelitian lebih lanjut. Namun ada berbagai teori faktor dugaan ilmuwan familial itu 5-20% kasus yang kena Meniere disease ini pasti kayak familinya itu ada yang kena juga gitu dengan gejala yang sama. Terus geografis atau etnis Eropa Utara atau Amerika Utara. Terusnya kan Eropa Utara itu bagian yang Antartika ya, bagian dingin gitu ya, Amerika Utara. Ya mungkin nggak tahu ya hubungan dingin dengan kelainan telinga. Mungkin hubungan minum es dengan otitis kayak skripnya ikhlas. Oke, lanjut ke anomali dan malformasi fisik. Jadi dia tuh kayak ada cacat bawaan, genetik mutasi gen COCH. Nah ini nggak tahu juga gen apa itu. Nyari juga aku nggak ketemu. Autoimun, autosklerosis, gangguan vaskularisasi telinga dalam terutama pada stadium vaskularisnya, gangguan regulasi otonom sistem endolim. Ini yang paling umum sih sebenarnya, gangguan regulasi otonom sistem endolim. Alergi lokal telinga dalam, penyebab edem, ya. Karena dia alergi itu bisa nyebabin edem dan gangguan kontrol otonom. Terus manifestasi lokal labirin karena gangguan sistemik seperti gangguan tiroid dan metabolisme glukosa. Infeksi virus, ya ini karena dia ngasihnya IgE spesifik itu balik lagi ke alergi, itu bisa nyebabin edem. Trauma kapitis, terus faktor psikologis, psikosomatik, dan neurosis. Patofnya idiopatik. Ya, patofnya idiopatik, tapi prosesnya itu karena balans cairan endolimfatik abnormal yang disebabkan oleh berbagai faktor tadi. Nah, itu bisa menyebabkan serangan vertigo. Kenapa dia bisa serangan vertigo? Karena peningkatan volume kompartemen endolim itu menyebabkan ruptur labirin membranus sehingga melepaskan kalium yang tinggi di ruang perilim. Jadi dia menyebabkan vertigo serangan.
dan ketulian progresif. Kenapa bisa tuli? Karena rupturnya berulang. Tuh. Nah, gejala klinisnya itu tuh variatif sebenarnya. Antara orang tuh kadang nggak sama gitu, beda-beda. Tapi punya klasik menieranya. Ya, 4 tadi. Episode periodik vertigo, fluktuatif tulinya, unilateral, tinnitus, terus rasa penuh. Nah, diagnosisnya menurut AOA-NAS tadi, AAO ya? AAO apa AOA? Ini gue salah tulis kali. Certain Meniere's disorder. Jadi ada 4 gitu. Pertama certain, definite, probable, sama possible. Kalau certain itu tuh dia itu tuh sebenarnya sama kayak definite Meniere's disorder, tapi udah ada konfirmasi pemeriksaan histopatologinya, patologi anatomi. Nah, kalau definite Meniere's disorder itu ya ini yang sebenarnya 2 atau lebih episode vertigo, setidaknya lebih dari 20 menit. Jadi udah sering gitu dia kena vertigo tuh, memang benar-benar episodik. Terus setidaknya didapatkan gangguan pendengaran pada 1 kali pemeriksaan audiometri. Audiometri itu pas kita pengen apa ya, di blok agro ya, iya, bukan deh, community medicine, yaitu pokoknya audiometri itu untuk memeriksa berapa sih ambang dengar kita gitu. Nah, itu terdapat gangguan ketika diperiksa sekali. Terus tinnitus kayak berdenging gitu telinganya dan sensasi penuh dalam telinga. Dan ditambah lagi penyebab lainnya itu udah disingkirin. Jadi emang bener-bener murni nggak tahu kenapa tiba-tiba begitu gitu. Bukan karena obat. Kan biasanya kalau obat-obat tertentu kayak gentamicin itu menyebabkan tinnitus kan. Nah, ini yang kedua ada yang ketiga, probable Meniere's disorder. Jadi kalau yang namanya definite tadi itu lebih dari 2 kali, ini cuma 1 kali episode definite vertigo. Dan yang lainnya sama. Terus possible Meniere's disorder. Nah, ini dia vertigonya episodik kayak definite, cuman dia nggak ada gangguan yang tercatat di audiometrinya gitu. Atau dia juga nggak ada NIHL, ya, fluktuasi dan lain sebagainya itu nggak ada. Nah, penyebab lainnya udah disingkirin. Diagnosis bandingnya ada tumor, labirinitis, neuritis vestibularis, BPPV, benign paroxysmal vertigo, bukan benign paroxysmal posisional vertigo. Nah, multiple sclerosis juga, TA, tadi kan, transient ischemic attack, migraine. Nah, terapinya bisa pakai antivertigo, betahistine 48 mg per hari. Diuretik juga bisa. Nggak tahu hubungan diuretik dengan lanjut. ACT 50 mg per hari, acetazolamide atau acetazolamide. Steroid, pakai prednisone, mungkin meredain sakitnya itu ya, sakit itu nggak nyaman penuh gitu. Ya, untuk 7 hari, lalu di tapering off, jangan lupa. Terus antihistamin, ya, kalau dia disebabkan oleh alergi tadi, kasih antihistamin. Nah, terapi dietnya rendah garam. Karena kalau tinggi garam, kaliumnya itu makin keluar, dan episode vertigonya makin terus-menerus, karena kaliumnya pada keluar gitu. Nah, jadi natriumnya direndahin. Nah, terus juga tinggi kalium, tinggi protein. Tinggi kalium contohnya pisang, tinggi protein daging merah, ya. Hidrasi, hindari faktor pencetus. Terapi intervensi non-destruktif. Jadi terapi intervensinya ada 2, ada yang destruktif, ada yang non-destruktif. Kalau yang non-destruktif, dia cuma diinjak steroid intratimpanik. Nah, atau di bagian vasus mastoideusnya itu didekompresi atau di shunt gitu. Kalau misalnya memang aliran nggak ngerti ya caranya ngesan bagian endolimpatik itu gimana. Endolimpatik itu kalau mau tahu benernya itu bagian apa namanya kanalis semisirkularis, terus kayak bagian rumah siput itu ya, utricula, sacula, cochlea gitu itu. Jadi aliran itu sebenarnya yang terganggu, bukan di dalamnya kayak otitis, bukan. Ini lebih dalam lagi karena gangguan pada telinga dalam kan. Nah, selanjutnya terapi intervensinya destruktif. Kalau destruktif yang udah aku bilang tadi kan, gentamicin itu bisa nyebabin tuli. Ya, makanya tuh sekalian dituliin gitu. Jadi diinjeksi gentamicinnya intratimpanik sebagai chemical labirinectomy.
udah dicopot aja gitu. Selanjutnya yang terakhir ada terapi rehab atau adaptasi. Jadi mungkin rehabnya ini dia diajarin bahasa isyarat dan lain sebagainya. Udah, makasih teman-teman. Kalau ada yang mau tanyain, dikolektifin aja ya kalian. Makasih, Fit.